Mungkin, akulah sosok yang paling pantas disalahkan dalam kisah ini. Aku telah jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya kucintai sebagai orang tuaku sendiri. Aku sadar betul betapa kelirunya perasaan itu. Namun, untuk menghindarinya pun, aku tak sanggup. Dan, seperti inilah kisah yang kuukir 2 tahun lalu bersama ibu mertuaku sendiri. Kisah ini bermula dengan kesedihan yang mendalam. Kehilangan salah satu anggota keluarga, apalagi orang yang begitu dicintai, tentu sangat menyakitkan. Itulah yang tengah dirasakan Rini istriku 2 tahun lalu. Pasalnya, ia baru saja ditinggal meninggal ayahnya. Kepergian itu menjadi duka mendalam bagi kami, terutama Rini, yang merupakan anak tunggal kesayangan ayah ibunya. Aku sendiri, Surya, sudah menikah dengan Rini 3 tahun silam. Dari pernikahan tersebut, kami dikaruniai seorang putra berusia 2 tahun. Selama 3 tahun menjalani rumah tangga, bisa dibilang kami sangatlah harmonis. Aku merupakan tipe suami yang setia, dan sebisa mungkin, aku menjaga rumah tangga agar langgeng dan baik-baik saja. Singkatnya, setelah kepergian ayah Rini, hanya ibu mertuaku yang menjadi orang tua bagi kami. Beliau tinggal sendiri di rumahnya. Kendati demikian, tak jarang kami sering berkunjung atau bermalam di hari Sabtu, atau di hari libur lainnya. Apalagi kediaman ibu mertua itu tak begitu jauh dari tempat tinggal kami. Rini begitu menyayangi ibunya, begitupun denganku. Dengan segenap perhatian, baik aku maupun istriku, selalu berusaha agar beliau selalu sehat di masa tuanya. Meski tak dipungkiri, di usia 58 tahun, ibu mertuaku itu masih rajin merawat diri. Bahkan perawakannya pun juga tak kalah jika dibanding putrinya. Namanya Retno, atau aku sering memanggilnya Bu Retno. Sebenarnya, aku tak begitu akrab dengan beliau. Kami hanya ngobrol seperlunya saja. Apalagi untuk hal yang aneh-aneh lainnya, tentu tak ada dalam pikiranku seperti itu. Tapi itu dulu, sebelum pikiranku berubah, setelah peristiwa tak terduga itu terjadi. Tepatnya ketika wabah pandemi yang melanda negeri 2 tahun lalu. Di mana banyak di antara teman, bahkan keluargaku yang mengalami demam dadakan. Beruntung aku beserta anak istriku, terhindar dari wabah tersebut. Tapi berbeda dengan Bu Retno. Entah karena memang wabah atau cuaca, beliau mendadak mengalami demam selama seminggu lamanya. Saat itu, kami berusaha membawa beliau ke dokter. Beruntung dari hasil pemeriksaan itu, beliau hanya mengalami demam biasa. Bahkan dokter menyarankan untuk berobat jalan saja. Lantaran demam itu hanya akan kambuh di malam hari saja. Karena rumah kami memang tak begitu jauh, otomatis, aku dan istriku bergantian untuk menjaga dan merawatnya. Istriku berinisiatif membagi tugas merawat ibunya, di mana aku akan ke sana dan berjaga sepulang kerja. Sementara istriku menjaga dari pagi, hingga aku pulang kerja dan menggantikannya. Hal itu berlangsung hampir 1 minggu lamanya. Dan otomatis membuat waktu kebersamaan kami terganggu, terutama masalah nafkah pasutri. Bukannya aku keberatan, hanya saja istriku seolah lebih mengutamakan ibunya. Padahal andai dia tahu, aku pun membutuhkan siraman juga darinya. Seperti suatu malam, saat aku baru pulang kantor, dan langsung ke rumah ibu mertuaku. "Mah, sebelum kamu pulang, gimana kalau kita?" Ujarku di depan pintu, sambil mengedipkan mata. Istriku yang sudah mengerti akan isyarat tersebut, malah menghela napas. "Lain kali kan bisa toh, Pah? Nanti, kalau ibu pulih, pasti akan aku kasih kok." Ucapan itu tentu saja membuatku jengkel. Pasalnya, bukan sehari 2 hari, ia beralasan seperti itu. Sudah hampir setiap hari, sehingga praktis aku absen selama seminggu itu. Ya udahlah, Ma. Aku pun mengiyakan ucapannya dengan mencoba menyembunyikan kejengkelanku. "Ya udah, Mama pulang dulu ya, Pah," ujarnya, yang kemudian berpamitan pulang bersama anakku. Aku hanya mengangguk, lalu melangkah ke ruang tamu. Malam itu, tinggallah aku dan ibu mertuaku yang beristirahat di kamarnya. Dengan perasaan jengkel, aku duduk di ruang keluarga sambil mengotak-atik ponselku. Kebetulan saat di kantor tadi, salah satu temanku mengirim sebuah PM3GP yang lumayan banyak jumlahnya. Dan lantaran tak ada kerjaan
dan juga penasaran, maka aku mulai menyimaknya satu persatu. Rupanya banyak yang seru dan cukup menghiburku. Setidaknya hal itu lebih baik daripada memikirkan sikap istriku. Lambat laun percikan gejolak baik hadir, membayangkan aku yang seolah menjadi aktor dalam film itu. Tapi sayangnya di saat aku mulai hanyut akan tayangan inspiratif itu, mendadak ibu mertua memanggilku. Surya, Sur, kesini dulu. Mendengar hal itu, bergegaslah aku menuju kamar ibu mertuaku. Dan rupanya, sesampainya di sana, ibu keringetan, Sur. Bisa ambilkan daster di lemari? Ibu ingin salin, katanya dengan suara sedikit gemetar. Kupikir, mungkin karena pengaruh obat dari dokter beliau, jadi seperti itu. Dan lebih banyak berkeringat. Aku pun berbalik ke arah lemari dan mencarinya. Setelahnya, aku memberikan salah satu daster yang sering beliau gunakan. Lalu segera berbalik saat beliau hendak menggantinya. Loh, kenapa kamu, Sur? Tanya Ibu Retno heran. Lah, kan mau salin toh, Bu. Kan gak sopan kalau Surya lihat, jawabku sekenanya. Ah, kamu ini, seperti sama siapa aja. Biasa ajalah, Sur. Lagian ibu kan sudah tua. Bu, bukan gitu, Bu. Surya kan cuman... Belum selesai aku berkata. Beliau justru menimpalinya. Udah, ini salinannya, Sur, ujarnya. Dan secara otomatis, aku pun berbalik. Kupikir, beliau sudah selesai salin saat itu. Tapi rupanya tidak. Seketika itu aku membeku sesaat. Bagaimana tidak? Dua anugerah yang kuasa, beserta gerbang yang dipenuhi hiasan di sekitar pun, nampak di depan mata. Seharusnya aku segera berbalik dan pergi. Tapi yang ada, aku malah diam tanpa kata. Loh, kok bengong toh, Sur? Tanyanya, membuyarkan lamunanku. Enggak, Bu. Susurya taruh salinannya dulu ya, Bu, kataku terbata. Tapi belum sempat beranjak, beliau kembali berkata. Kamu itu, Sur, sudah ada Rini, tapi masih aja bengong kayak gitu toh, katanya sambil tertawa. Sontak aku tersipu mendengarnya. Memang benar kata beliau, di rumah memang ada Rini, tapi jika mendapati panorama semacam itu, siapa yang akan sahan? Apalagi aku juga jarang mendapatkan siraman itu. Setelah meletakkan salinan di kamar mandi yang ada di dalam kamar, aku lantas hendak pergi dari sana. Oh ya, Sur, kamu nanti istirahat di sini dulu ya. Kalau ibu butuh apa-apa kan, tinggal panggil kamu. Kalau kamu di ruang tamu, ibu malah susah manggilnya, katanya saat aku berdiri di ambang pintu. Aku hanya mengangguk menjawabnya. Sebenarnya heran juga, kenapa baru itu beliau memintaku demikian. Padahal selama seminggu bermalam di rumahnya, ibu mertua tak pernah memintaku seperti itu. Dan singkatnya jam 10 malam, rasa kantuk mulai melanda. Sesuai janjiku tadi, aku pun melangkah menuju kamar ibu mertua untuk mengistirahatkan diri. Di sana rupanya beliau sudah terlelap, sehingga aku memutuskan istirahat di kursi yang ada di sampingnya. Tapi apa yang dikhawatirkan ibu mertua tadi pun terjadi juga. Sekitar jam 3 pagi, beliau mendadak memanggilku. Nampak dia menggigil, bahkan memintaku untuk menambah selimutnya itu. Aku yang masih ngantuk pun, mau tak mau mengambil di lemari, lalu meletakkan sesuai permintaannya. Tapi beberapa menit berlalu, bukannya mendingan, beliau justru makin pucat dan gemetar. Begitu pula dengan keringat yang makin gobios. Tentu saja aku panik dan bingung. Ingin menelpon istriku, tapi aku juga tak tega mengganggu waktu istirahatnya. Sebagai alternatif terakhir, tanpa pikiran apapun aku rebuahan di samping, lalu memiuknya. Maaf, Bu, Surya nggak bermaksud kurang ajar kok. Aku berusaha membuat beliau nyaman, berharap akan mendingan setelahnya. Tapi respon ibu mertua hanya diam. Dan hal itu justru membuatku berpikir, jika beliau pasti marah dengan sikapku. Antara ragu dan bingung, akhirnya aku melepas payukan itu. Tapi, mendadak beliau justru memiukku lebih erat. Ibu masih kedinginan loh, Sur, katanya memelas. Mendengar hal itu, akhirnya aku kembali memiuknya. Entah kenapa tatapan kami yang sesekali bertemu, ditambah wangi semerbak kuingat itu, seketika menghadirkan gejolak baik di benakku. Aku nyaris tak bisa mengendalikan imronku. Tapi sebisa mungkin, aku menepis pikiran itu. Mengingat beliau adalah ibu mertuaku. Sayangnya kami sama-sama tak sadar terlelap bersama. Dan baru menyadari saat pagi menjelang. Singkatnya sekitar jam 6 pagi, istriku datang untuk tukar shift, menjaga ibunya.
Aku berusaha keras menunjukkan wajah normal, seolah tak ada hal istimewa yang terjadi subuh itu. Begitu pula dengan ibu mertua yang berusaha menyambut Rini dengan senyum seperti biasa, tanpa dibuat-buat. Tapi, setiap kali mata kami bertemu, ada percikan yang hanya kami yang tahu. Tak dipungkiri, momen subuh itu membuat pikiranku masih dipenuhi bayangan ibu mertuaku. Tentu saja aku tak menceritakan hal itu pada Rini. Khawatir ia akan berpikir yang bukan-bukan. Sampai di malam hari, setibanya aku di rumah ibu mertua, sepulang dari kantor, "Gimana ibu mah?" tanyaku sebelum Rini hendak pulang ke rumah. "Udah mendingan kok mas, tapi kamu temani dulu ya. Seenggaknya sampai dia pulih lah," jawab istriku sambil menyalamiku. Akhirnya malam itu, aku kembali menemani ibu mertua, seperti malam sebelumnya. Hanya saja aku tak lagi bersantai di ruang tamu, melainkan menemui beliau di kamarnya. "Rini, sudah pulang, Sir?" tanya ibu mertua saat aku duduk di sampingnya. "Iya, Bu, baru aja pulang." Sejenak beliau beranjak duduk di bahu divan. "Sur, sebenarnya, ibu sudah nggak demam lagi kok. Cuman," katanya, yang mendadak menjeda ucapannya sambil menatapku. Aku menggerutkan kening heran. "Cuman, kenapa, Bu?" Sejenak beliau menghela napas. "Ibu, ibu cuman pura-pura demam. Biar kamu bermalam lagi di sini, Sur," ujarnya, yang kemudian menunduk. Aku terkejut dan sulit berkata-kata. Ada rasa lega mendengar kesembuhannya, tapi juga ada rasa bersalah lantaran telah tertipu dan terwodah. Ya syukurlah Bu kalau sudah mendingan. Susurya ikut senang kok Bu. Dengarnya, jawabku tersenyum menyembunyikan keterkejutanku. Tapi Sur, ujar beliau menyela senyuman canggungku. Iya Bu, kenapa? Tanyaku dengan terbata. Ibu minta maaf Sur, soalnya gara-gara ibu, kamu jadi jarang dapat itu. Dari Rini, katanya dengan hati-hati. Aku menoleh heran. Loh, kok ibu tahu? Tadi istrimu yang cerita. Katanya, kamu sudah seminggu lebih nggak itu kan? Jujur saja, pertanyaan itu justru membuat keinginan, serta bayang-bayang subuh tadi, timbul lagi di benakku. Perasaan campur aduk memenuhi benakku, di tengah obrolan yang terasa makin pribadi itu. Ya, ya gitulah Bu, mau gimana lagi? Jawabku sambil menunduk. Sur, ujar ibu mertua, yang tiba-tiba menggenggam tanganku. Sontak aku kaget. Belum lagi ketika tiba-tiba beliau mendorongku ke divans. Walah, ibu jadi ingin kayak kemarin subuh itu Sur, katanya di dekat telingaku. Seketika itu jantungku berdebar mendengarnya. Tapi Bu, kita kan, belum selesai aku menjawab. Beliau lebih dulu mengambil perahu motor di bawah kabinet itu. Sudah, anggap aja, ini tanda terima kasih ibu yang kemarin ya Sur, katanya sambil memberi perhatian pada perahu motor itu. Jujur aku tak bisa memusatkan pikiranku. Bahkan, untuk menghindarinya pun, aku tak mampu. Meski tak dipungkiri, lambat laun aku hanyut akan kebaikan itu. Harus kuakui, beliau begitu tekun orangnya. Sampai-sampai aku tak ada kesempatan untuk berbicara. Hal yang sungguh kontras dengan Rini yang malas dan kurang inovatif orangnya. "Tutunggu Bu, biar Surya yang..." Sudah, pokok diem aja, katanya yang tiba-tiba menyiapkan pintu gerbang kehidupan. Sebelum akhirnya, seruan kebaikan pun bergema, tatkala perahu motor melaju menuju samudra. Dan tak urung akhirnya aku pun antusias mendukung kebaikan negara. Entah kenapa saat itu tak terbesit sedikit pun pikiran tentang Rini istriku. Yang ada di pikiranku hanyalah kebaikan yang terus didukung oleh perhatian-perhatian itu. Sambutan demi sambutan turut tercipta saat itu. Bahkan selesai dengan varian pertama, justru berlanjut varian kedua, dan selanjutnya. Tak terhitung berapa kali, banjir bandang yang melanda. Hingga pada akhirnya, setelah beberapa waktu lamanya, baik aku dan Bu Retno pun tiba pada tujuan bersama. "Bu, apa besok Surya harus kesini lagi?" tanyaku sambil tersenyum. "Lah, ibu kan udah mendingan Sur." Ya siapa tahu aja ada demam-demam yang lain Bu, hihihihi, ujarku, mencoba bercanda. Tapi bukannya tertawa, beliau justru menggeleng dengan raut berubah sedih. "Ibu tahu Sur, ini keliru, dan mungkin ini akan jadi yang pertama dan terakhir. Setelah ini,
Kita lupain semua ya, Sur. Buat Rini, dan buat ketenangan kita. Katanya sambil menatapku dalam-dalam. Aku menelan ludah, sebelum akhirnya mengangguk ragu. Meskipun aku tahu dalam hati, melupakan tak akan semudah itu. Iya Bu, ini akan jadi rahasia kita, jawabku. Mendengar hal itu, mendadak beliau kembali menawiku dalam peyukannya. Peyukan untuk terakhir kali, bahkan akhirnya mengulang kebaikan itu, hingga fajar tiba. Paginya, istriku datang jam 7 tepat seperti biasanya. Saat itu, aku sudah bersiap untuk berangkat ke kantor. Ibu sudah pulih kan, Mas? Tanya istriku, ketika aku dan ibu sedang sarapan di meja makan. Pagi itu beliau memang sudah beraktivitas seperti biasa. Bahkan, wajahnya tampak lebih ceria dari sebelumnya. Alhamdulillah, Mah, mendingan, sahutku sambil menoleh ke arah ibu mertua, yang juga menoleh ke arahku. Terima kasih ya, Rin, Sur, berkat kalian, ibu sembuh dari demam kemarin, ujarnya pada kami. Aku tersenyum, begitupun dengan istriku. Sebelum akhirnya, aku berpamitan untuk segera berangkat ke kantor. Tapi di balik senyum itu, aku dan ibu mertua sama-sama memahami bahwa ada rahasia yang harus segera kami lupakan, seiring langkahku meninggalkan rumah itu. Sore harinya, Rini menceritakan bahwa ibunya sempat memberikan nasihat yang begitu tulus. Beliau secara halus mengingatkan Rini tentang pentingnya kebutuhan batin dalam rumah tangga. Hal itu membuat Rini sadar jika belakangan ia terlalu mengabaikan kewajibannya. Begitulah cerita yang pernah kualami 2 tahun lalu. Pesanku, semoga dari kisah ini, para pembaca bisa mengambil hikmah, di mana dalam keluarga harus saling memahami satu sama lain, pahami perasaan pasangan kita, maka rumah tangga akan bahagia selamanya.